Assalamualaikum. Hai, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi sebelumnya di video yang kita sudah tonton, kita bahas tentang STP sampai persona dari pelanggan atau buyer persona. Kali ini kita akan lanjut mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix itu dicampur, dibaur-baur kan, adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Komponen utama bauran pemasaran adalah 7P. Dulu 4P, sekarang jadi 7P. Ya. Yang pertama adalah produk atau produk, apa yang akan dijual, price atau harga, berapa harga produk, place atau tempat, di mana dan bagaimana produk didistribusikan dan dijual. Ya. Selanjutnya adalah promotion atau promosi, bagaimana produk dipromosikan kepada konsumen, dan people atau orang. Siapa yang terlibat dalam penjualan dan pelayanan, baik karyawan, pelanggan, dan semua pihak. Proses, bagaimana proses produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan, dan physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yang menunjukkan kualitas ya, bisa berupa kemasan, lingkungan, ya, sekitar dari toko, pabrik, ya, atau bahkan testimoni dari pelanggan. Selanjutnya proses pemasaran juga bicara mengenai evaluasi dan pengendalian. Ya, ngomong-ngomong kenapa sih bauran pemasaran nggak didetilkan? Karena nanti akan ada pertemuan khusus untuk membahas setiap bagian itu. Setelah strategi pemasaran dijalankan, perusahaan harus terus memantau hasilnya dan membuat penyesuaian atau corrective action jika diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa tujuan pemasaran tercapai. Alat pemasaran di era digital. Nah, ini topik menarik nih. Perkembangan teknologi, terutama internet, telah mengubah cara perusahaan menjalankan pemasaran. Pemasaran digital memberikan peluang baru untuk menjangkau konsumen dengan lebih efektif melalui media sosial, mesin mencari kayak Google gitu, dan aplikasi mobile. Kecepatan komunikasi dan analisis data yang lebih canggih memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan konsumen secara real time. Terdapat banyak inovasi baru dalam seluruh proses pemasaran akibat digitalisasi. Hal mana nanti akan kita pelajari bersama. Yuk kita lihat data berikut. Ya, per Januari 2024 ada 278 juta penduduk Indonesia, di mana terdapat 353 handphone yang terdaftar. Banyak ya. Artinya satu orang bisa punya 2 atau lebih. Dan ada 185 juta pengguna internet. Ya, wow, ini banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Ya. Kalau kita pahami dari sini, maka peluang untuk pemasaran digital sangatlah tinggi. Nah, di era digital, pemasaran telah mengalami perubahan besar. Untuk itu, yuk kita pahami konsep-konsep utama pemasaran digital. Yang pertama adalah Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah praktek mengoptimalkan situs web sehingga kalau kita search ya pakai googling, dia yang muncul duluan. Sehingga muncul lebih tinggi peluangnya di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. SEO membantu meningkatkan visibilitas bisnis secara online alias kebaca duluan dibanding kompetitor. Kalau udah kebaca duluan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita akan punya peluang lebih tinggi untuk menang dibanding kompetitor yang tidak dibaca. Karena kan kalau di digital tergantung siapa yang buka, siapa yang ngeklik. Ya. Selanjutnya adalah media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, X yang dulu namanya adalah Twitter dan Facebook. Itu memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun komunitas, bikin forum-forum jual beli dan sebagainya, dan melakukan promosi secara real time. Kalau Anda lihat di Facebook, itu ratusan ribu itu satu penggemar, pencinta. Ya, di YouTube, wah, subscriber bisa jutaan. Maka sangat efektif sekali jadinya. Lalu ada lagi content marketing. Ini kalau kita lihat di gambarnya, creating plus sharing content, ya, it's digital marketing. Ya, digital, online, mobile, wah, gambarnya menarik sekali ini. Content marketing adalah pemasaran konten, ya, yang melibatkan pembuatan dan distribusi atau penyebaran konten yang relevan dan bernilai untuk menarik dan mempertahankan audiens. Yang terkenal biasa blog, video, dan media sosial. Sedemikian karena kita bikin konten yang dicari dan dibaca orang, diikuti orang alias di follow, maka kita punya hubungan yang terjaga dengan mereka. Ya, dari sini
kita mengenal istilah influencer marketing. Pemilik konten tadi seringkali adalah influencer, key opinion leaders, ya, orang yang menjadi pemimpin dalam pembentukan opini di masyarakat digital. Influencer marketing menggunakan individu yang memiliki pengaruh besar di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini adalah strategi yang sangat efektif terutama di kalangan generasi muda. Kita perhatikan Atta Halilintar, 20 juta subscribers. Wow. Ya, dipandang sebagai salah satu yang terkaya yang punya penghasilan dari digital di Asia Tenggara ini. Kalau kita lihat sejarah hidup Atta Halilintar itu menarik sekali. Keluarganya sempat mengalami masalah keuangan sehingga Atta Halilintar tidak bisa lulus dari SMP dan SMA dan harus mengambil paket B dan paket C. Di umur 29 tahun dia mendapatkan paket C-nya, lulus SMA-nya. Apa pembelajarannya? Nggak harus kuliah tinggi-tinggi kalau kita mau sukses. Namun Atta Halilintar tetap mengejar SMP dan SMA-nya untuk ke masa depannya karena dia tahu itu penting. Bila Anda melihat ibunya, Lenggo Geni nama panggilannya, itu ambil lanjut S2 dan S3-nya di Malaysia. Dari sini kita bisa lihat, walaupun pendidikan tidak begitu penting di awal mula, tapi tetap sangat bermanfaat dan bisa membuat hidup kita lebih baik ke depannya. Atta Halilintar adalah salah satu buktinya dan kita bisa jadikan contoh. Nah, perjalanan hidupnya itu sangat menarik banyak orang dan sampai sekarang dia menjadi salah satu reference atau rujukan dari masyarakat digital di Indonesia, khususnya generasi muda.